Saat ini, dunia benar-benar kacau. Dunia selalu kacau sejak kejatuhan, tetapi rasanya kita berada di ambang semacam bencana di dunia dan juga sampai tingkat tertentu di gereja. Ada peperangan rohani yang terjadi sepanjang waktu. Dan bagi kebanyakan orang Kristen, bagi kebanyakan manusia, peperangan rohani itu tampak seperti perjuangan saya melawan godaan dan dosa dalam kehidupan pribadi saya. Musuh, yaitu kekuatan malaikat yang jatuh, berusaha menyesatkan kita dengan menggoda kita pada tingkat imajinasi kita, mengingatkan dalam ingatan kita hal-hal yang mungkin telah kita lakukan salah di masa lalu, atau hal-hal berdosa yang pernah kita hadapi di masa lalu dan mencoba memunculkannya kembali dalam pikiran kita agar kita jatuh lagi. Itulah peperangan rohani yang kita hadapi. Bayangkan saja, kita dikelilingi oleh sekumpulan saksi malaikat ini. Dan kita dikelilingi oleh pasukan setan yang mencoba menyesatkan kita. Jadi kita membutuhkan perlindungan dari Pangeran Bala Tentara Surgawi untuk terus menyelamatkan kita dari bahaya dan melindungi kita dari iblis dan semua setan yang mencoba menyesatkan jiwa kita. Kita sangat membutuhkannya. Setiap orang seharusnya memiliki devosi kepada Santo Mihael Sang Malaikat Agung karena kita membutuhkannya di gereja dan di dunia saat ini sama seperti kita pernah membutuhkannya di gereja dan di dunia. Namanya berarti siapa yang seperti Tuhan. Siapa yang seperti Tuhan? Dia mengingatkan kita bahwa kita harus bekerja pada kebajikan kerendahan hati. Kamu tidak seperti Tuhan. Kita ada karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, tetapi kita bukan Tuhan. Kesombongan selalu mengintai, berusaha membatalkan hal-hal baik yang sedang dikerjakan Tuhan dalam jiwa kita. Kesombongan, itulah masalah besar pertama yang dihadapi oleh para iblis. Itu adalah masalah saya. Itu adalah masalah Anda. Dan kita terus diingatkan oleh intervensi, perantaraan, kehadiran Santo Mihael Sang Malaikat Agung, bahwa kita hanyalah makhluk yang bergantung pada bantuan dan kekuatan Tuhan. Santo Mihael Sang Malaikat Agung, yang sering muncul dalam kitab suci, terutama kita mendengar sedikit tentang dia dalam kitab Kejadian. Menjelang akhir kitab Kejadian, kita mendengar tentang dia dalam kitab Daniel, terutama dalam kitab Wahyu, dalam surat Santo Yudas. Jadi dari awal hingga akhir kitab suci, kita menemukan malaikat di mana-mana. Dan Santo Mihael Sang Malaikat Agung muncul pada momen-momen penting ini, terutama ketika umat pilihan Tuhan membutuhkan perlindungan dan intervensi khusus. Santo Mihael Sang Malaikat Agung dalam Perjanjian Lama dipahami oleh leluhur Yahudi kita sebagai pelindung khusus umat pilihan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, Santo Mihael Sang Malaikat Agung adalah yang menjadi perantara di puncak Gunung Sinai, Dekalog, 10 perintah Allah antara Tuhan dan Musa di gunung tersebut. Dalam beberapa tradisi Yahudi kuno, Santo Mihael Sang Malaikat Agung adalah malaikat di gerbang surga yang melindungi Taman Firdaus setelah Adam dan Hawa diusir dari taman tersebut. Kita mempelajari hal ini dari surat Santo Yudas dan juga dari beberapa kitab apokrif Perjanjian Lama seperti kitab Henol. Santo Mihael bertarung dengan iblis atas tubuh Musa. Semua bukti dari kitab suci ini menunjukkan kepada kita bahwa Santo Mihael terutama adalah pemimpin pasukan pelindung Tuhan yang setia bagi umatnya. Apa itu gereja Yesus Kristus? Gereja yang kudus adalah umat Tuhan. Kita adalah Israel yang baru. Santo Mihael Sang Malaikat Agung masih menjadi pahlawan kita. Jadi kita bisa memikirkan dia dan berdoa kepadanya, memohon perantaraannya untuk melindungi gereja suci. Jadi, bagaimana cara memasukkan Santo Mihael Sang Malaikat Agung ke dalam kehidupan devosi kita? Pertama, tentang dari mana devosi kepada Santo Mihael berasal. Baru-baru ini, kita memiliki Paus Leo XIII pada abad ke-19 yang menulis doa panjang yang menakjubkan dan indah kepada Santo Mihael Sang Malaikat Agung. Dia mengalami pengalaman mistis di mana Tuhan mengungkapkan kepadanya betapa pentingnya Santo Mihael Sang Malaikat Agung untuk melindungi gereja. Dan demikianlah dia menyusun doa yang indah ini dari pengalaman mistis tersebut. Dari doa panjang itu, kita memiliki doa pendek Santo Mihael Sang Malaikat Agung. Lindungilah kami dalam pertempuran yang sekarang kita semua kenal. Kami dulu mengucapkannya di akhir setiap misa kudus, dan itu tidak lagi digunakan selama beberapa dekade terakhir. Namun baru-baru ini, di negara kita, doa Santo Mihael Sang Malaikat Agung kembali digunakan di akhir misa. Dan tentu saja, kita dapat berdoa doa Santo Mihael Sang Malaikat Agung kapan saja sepanjang hari.
Kadang-kadang orang menambahkannya di akhir rosario suci mereka atau pada malam hari ketika mereka menidurkan anak-anak mereka. Dan ini adalah cara yang bagus untuk memasukkan doa ini ke dalam kehidupan devosi kita. Selain itu, ada kebiasaan lama, kebiasaan abad pertengahan lama dari puasa Santo Michael. Jadi hari perayaannya bersama dengan para malaikat agung Gabriel dan Michael dalam kalender baru adalah pada tanggal 29 September. Puasa Santo Michael adalah kebiasaan lama dari periode penitensi antara hari pengangkatan Bunda Maria pada tanggal 15 Agustus dan hari Santo Michael, Michaelmas, pada tanggal 29 September. Jadi, sebuah periode penebusan dosa dan puasa sebagai persiapan untuk perayaan besar para malaikat agung yang kudus. Kita bisa melakukan itu dalam kehidupan devosi kita, membuat periode Prapaskah peniten kecil, hampir seperti Prapaskah Santo Michael antara Hari Raya Maria diangkat ke surga dan Hari Santo Michael di akhir September. Jika periode penitensi yang berlangsung dari pertengahan Agustus hingga akhir September tampak seperti terlalu banyak, dan mungkin memang demikian bagi orang-orang sibuk dengan keluarga dan pekerjaan serta akhir musim panas. Bagaimana dengan novena sebagai persiapan untuk perayaan? Jadi 9 hari menjelang 29 September dengan doa yang lebih mendalam, sebuah novena doa kepada Santo. Mempersiapkan diri untuk perayaan Santo Michael dengan beberapa penebusan dosa, mungkin dengan memasukkan puasa ke dalam kehidupan devosi kita agar dapat merayakan pesta tersebut dengan baik. Ingatlah, setiap kali kita menjalani masa tobat, seperti Advent, Prapaskah, dan Prapaskah Santo Michael, kita melakukannya agar kita dapat merayakan pesta dengan megah. Kita menyediakan ruang dalam tubuh dan kehidupan rohani kita agar kita dapat merayakan pesta, suatu perayaan hikmat untuk menghormati para santo besar Tuhan dan momen-momen penting dalam tahun liturgi kita. Dan kita juga bisa melakukannya bersama Santo Michael. Jadi saya, bersama dengan rekan-rekan Norbertin saya di Biara Santo Michael di Silverado, California, memiliki devosi besar kepada juara malaikat yang luar biasa dari gereja suci ini, yang merupakan pelindung agung biara kami, dan dia adalah pelindung seluruh gereja universal. Kami mencintai Santo Michael, dan saya telah melihat berkali-kali dalam kehidupan imamat saya sendiri dan kehidupan komunitas religius kami betapa kuatnya perlindungannya. Dia menyelamatkan kita dari bahaya fisik. Dia menyelamatkan kita dari semua bahaya di dunia ini, dan dia melontarkan kita ke dalam hati Bunda Maria, yang melontarkan kita ke dalam hati kudus Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ada kesinambungan keberadaan dalam ciptaan Tuhan. Ada makhluk manusia, ada makhluk malaikat, dan tentu saja ada ketuhanan ilahi universal dalam Tritunggal Maha Kudus. Dan ketika kita memiliki semua bagian dari kenyataan yang menakjubkan dan indah ini bekerja bersama, para malaikat suci, dengan makhluk manusia, dengan tatanan ciptaan dari alam semesta material, semuanya diarahkan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Semuanya bekerja dengan sempurna. Jadi kita harus memasukkan para malaikat suci, dan terutama Santo Michael sang malaikat agung, ke dalam gambaran kehidupan rohani kita sendiri. Dan semua bagian akan bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita.